Oke, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi teman-teman praktisi. Selamat datang di IG Live Chan Indonesia. Topik kita di hari ini kita akan berbicara tentang kitab Parabel Sutra Teratai, dan saya percaya bagi teman-teman Sutra Teratai itu sudah tidak asing lagi ya, dan terutama buku ini saya juga percaya bahwa teman-teman sudah menerima kiriman dari Pak Buntario. Nah, untuk itu atas nama komunitas Chan Indonesia, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Buntario yang telah mempersembahkan buku yang begitu indah dan juga syarat akan ajaran Buddha Dharma. Dan tidak itu saja, Pak Buntario juga telah mengkoordinasi pengiriman langsung sampai ke rumah teman-teman sekalian di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih banyak Pak Bun. Dan juga terima kasih telah datang ikut di acara talk show kita hari ini, meluangkan waktunya. Oke, so sambil kita menunggu, saya akan memperkenalkan Pak Buntario kepada teman-teman, walaupun sebenarnya teman-teman juga sudah pada mengenal Pak Bun ya, cuman ini juga sambil teman-teman bisa say hi di kolom chat, bisa menyapa Pak Bun, jadi saya memberikan summary profile dari Pak Bun ya. Oke. Pak Buntario Tigris untuk komunitas Chan Indonesia merupakan pendiri dan founder daripada Chan Forest atau Shengyan Changyuan yang merupakan retreat center daripada komunitas Chan Indonesia, dan profesi beliau juga adalah sebagai tim ahli wakil presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Keluarga Besar Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain itu, Pak Buntario juga merupakan salah satu tokoh pembauran nasional. Nah, untuk background pendidikan beliau adalah lulusan sarjana hukum dan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, dan beliau juga lulus dengan Magister Hukum dari Universitas Jayabaya, dan sekarang ini beliau lagi mengambil program doktoral di bidang hukum di UPH Universitas Pelita Harapan. Nah, beliau sebagai notaris senior yang telah berpraktisi selama 30 tahun melayani masyarakat di bidang hukum, di bidang investasi, reformasi birokrasi, dan juga pembauran bangsa. Jadi boleh dibilang Pak Buntario ini sangat syarat akan pengalaman dan telah banyak berbakti untuk masyarakat kita, tidak saja di Indonesia, maksudnya tidak saja di Jakarta, tetapi juga di Indonesia. Dan untuk hari ini kita akan membahas buku yang ditulis oleh Pak Buntario, yaitu berjudul Parabel Kitab Sutra Teratai. Nah, sebelum ini saya ingin bertanya kepada Pak Buntario, inspirasi apa yang Bapak punya dalam menulis buku ini ya Pak ya? Ya, sebetulnya sudah lama saya nggak nulis buku ya. Saya ada beberapa buku yang saya masih simpan ya. Dari 13 mungkin saya masih ada simpan 4 ini. Ada namanya ini 10 hari dengan meditasi Vipassana. Ya, Vipassana yaitu yang Go NKG itu tahun 2004 ya, 2004. Kemudian ada lagi 7 langkah Dharma menjadi benar-benar kaya ya. Ini mungkin terbalik ya kalau dia. Iya, kebalik, tapi nggak apa-apa Pak. Kan kita baca terbalik. Ya, ini 2007. Nah, terus kemudian ini ada satu lagi, apa namanya, angpau, mau enggak? Angpau. Orang Medan pasti tahu loh angpau, ya. Iya.
Ya, Bukan orang Medan saja, Pak. Sekarang semua orang juga tahu ampau, Pak. 8 ya. Nah, terus kemudian ini ini yang Chan. Chan mencari akar ya. Ini tahun 2010 waktu pertama kali saya ikut meditasi Chan. Jadi meditasi itu saya tulis ini dan yang terakhir yang ini ya, Parabel ya. Parabel kitab Sutra Teratai ya. Ini saya paling senang ini yang Parabel kitab suci Teratai ini karena selain isinya juga sangat bagus, juga cetakannya menurut saya memenuhi harapan saya. Ya, yang lain-lain mungkin kita waktu itu masih ya pokoknya ya cetak sajalah, tidak terlalu memikirkan kualitas bukunya atau cetakannya. Tapi waktu itu harapan kita sih ya pokoknya dicetak sebanyak-banyaknya supaya orang bisa tertarik dengan Buddha Dharma. Karena pada tahun-tahun itu 2004, 2007, 2008, 2010 terus memang Dharma itu masih belum begitu luas ya di Indonesia ya, walaupun sudah ada tapi belum begitu meluas, apalagi terutama soal meditasi ya. Jadi langkah awal saya itu adalah bagaimana membuat masyarakat itu tertarik dahulu ya. Nah sekarang ininya kan sudah banyak ya, tujuannya sebetulnya sudah tercapai ya, buku ada di mana-mana, praktek ada di mana-mana, vihara juga udah banyak, guru Dharma juga udah banyak, jadi saya agak sedikit tidak banyak menulis lagi. Nah terakhir ini tahun ini ya saya ada tulis satu buku lagi yang kalian sudah dapat ya. Saya sangat senang kalian bisa suka itu buku karena banyak sekali yang kirim pesan sama saya supaya terus menuliskan buku-buku. Mereka juga senang dan banyak dari daerah-daerah mengucapkan juga terima kasih bisa dapat buku ini. Dan buku ini juga saya sudah upload di online. Kalian bisa dapat di e-book ya. Mungkin di Google juga sudah ada. Jadi sekarang sudah canggih deh. Nggak usah cetak buku banyak-banyak. Dulu saya cetak itu kira-kira satu judul itu 15.000 buku. 15.000. Parabel ini saya cetak cuma 1.000. Ya. Karena memang akses untuk ke online internet itu kan sudah gampang ya. Jadi nanti yang belum dapat hard copy-nya bisa langsung download di e-book-nya. Gitu. Nah, jadi saya tiap hari saya liatin buku saya ini tiap hari. Ya. Sembayang tempat puja bakti juga saya taruh satu ya. Jadi kalau saya sembayang, saya selalu ingat ini buku ini. Saya waktu baca mantra, baca sutra juga saya selalu ingat buku ini. Buku ini mempunyai arti yang sangat dalam buat saya ya. Karena untuk menulis buku ini inspirasinya itu datangnya tiba-tiba ya. Sudah lama saya nggak nulis buku pun sudah lupa gimana. Terus waktu itu ada pameran Teratai ini di Kemayoran, dan waktu itu saya hadir, dan begitu saya hadir saya melihat tiba-tiba muncul inspirasi itu ya, hati itu untuk melihat bahwa ini kok sangat luar biasa sekali ya kitab Sutra Teratai ini. Dulu perasaannya saya baca saya tidak paham, susah. Tapi begitu saya melihat ada intinya yaitu mengenai kiasannya, parabelnya, kok tiba-tiba rasanya semacam gimana ya, jadi jelas gitu loh, jadi terang, jadi tiba-tiba mengerti. Nah
perasaan itu yang membuat saya menjadi sangat sangat tenang, sangat bahagia. Dan saya pikir baik sekali kalau saya sampaikan kepada yang lain-lain, karena kitab sutra bahkan salah satu kitab yang paling berpengaruh dalam perkembangan agama Buddha, terutama di China, di Korea maupun di Jepang, ya. Bahkan satu aliran namanya aliran Buddha, yaitu Nichiren di Jepang. Ini kitab sucinya ini. Jadi kita mungkin waktu kecil itu di Medan, di Sumatera itu banyak aliran namanya Nichiren, ya. Kita aliran Buddha Jepang, ya. Masih ingat toh, kecil-kecil kita suka lihat itu mereka menyebarkan ajaran itu. Ya, betul. Ucapan mereka itu kan Namo Horengke Kyu. Ya. Itu terkenal sekali di Sumatera Utara itu. Nah, cuma kita nggak ngerti apa itu, ya kan? Ya, orang tua kita juga nggak ngerti, masyarakat juga nggak ngerti. Rupanya Namo Horengke Kyu itu adalah namanya ini kitab suci Sutra Teratai. Hormat kepada kitab suci Sutra Teratai. Baru ingat kalau begitu toh. Ya, tiba-tiba inspirasinya, waduh, ini berarti kita juga sudah maksudnya itu sudah kenal juga sama ajarannya sebetulnya. Nah, kitab Teratai ini juga saya mendapatkan satu komplimen dari Suhu Huixiong. Suhu Huixiong itu yang Lodan, Vihara Lodan. Beliau telepon saya, Pak Bun, kenapa kau bisa tulis buku ini? Banyak sekali orang. Dan buku ini adalah menceritakan Ekayana. Harusnya itu Vihara Ekayana itu senang lihat ini. Ya, prinsip Buddha Ekayana itu ada di buku Sutra Teratai ini, kitab ini. Kemudian juga telepon dari teman saya di Ceci, aliran Ceci. Ya. Salah satu kitab yang dipelajari oleh Master Chen Yen, ya ini yang diajarin juga. Jadi ini sangat kaitannya erat sekali dengan Chan, ya. Jadi silsilah kita Chan senior itu mempelajari kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan, ya. Jadi dengan adanya itu saya merasa bahwa ini cocok sekali lah buat kita untuk menjadi mempelajarinya, menghayatinya. Dan saya pikir teman-teman juga gampang ya mencerna itu ya. Kiasan, parabel, ya. Yes. Jadi Sang Buddha mengatakan kiasan itu hanya dimengerti oleh orang-orang pintar. Kalau orang pintar baca kiasan itu sebentar aja dia udah paham. Ya? Chan ini follower Chan ini kan orang-orang pintar semua. Ini rupanya maksudnya, gitu loh. Jadi itulah inspirasi saya untuk menyampaikanlah yang menurut saya salah satu dari kitab yang terbaik ini cerita, maksudnya kitab Sutra Teratai ini salah satu ya. Malah ada beberapa pendapat yang menyatakan kitab ini yang paling top di antara yang lain, paling tinggi, paling terakhir ya. Dalam cerita parabel itu juga Sang Buddha kan ada kasih satu kiasan bahwa ada namanya permata di jambul, ya. Ada satu namanya permata cemerlang di gelung. Permata cemerlang di gelung. Jadi rambut itu kan ada gelung. Kalau orang rambutnya itu ada begini nggak, Doh? Ya, kayak di pinggul gitu ya. Jadi kitab suci Teratai ini disimpan di jambulnya itu, di gelung itu, di gelung Sang Buddha. Nah, ini yang terakhir yang dikasih ke orang, ke umat gitu loh. Itu menurut beberapa penafsiran. Tapi ya anyway, ini sangat-sangat inspirasi sekali ya. Apalagi hard copy-nya bagus sekali dan bisa disimpan, bisa dipegang dengan bagus. Ini kan Ehi Pasiko yang buat. Jadi saya nggak terlalu pusing dengan proses edit sama mencetak karena ini sudah
sudah profesional lah mereka. Mereka sangat membantu sekali. Kira-kira begitu, Una. Ya, ya, ya. Tapi memang iya ya, ini bukunya hardcover, kemudian di dalamnya juga banyak ilustrasi yang menarik, dan terutama juga ini banyak ilustrasi dari gua-gua yang sangat legendaris di China, dan di mana di situ tuh sudah berusia sudah ribuan tahun gitu ya Pak Bun ya. Jadi itu adalah satu pencerahan juga, makanya begitu saya terima buku ini juga saya sangat senang, terutama karena hardcover, jadi ini tidak bisa rusak gitu tuh, dan dibuatnya sangat bagus ya. Berarti ini inspirasinya itu adalah pada saat diadakan pameran itu ya Pak Buntario ya. Ya. Dan juga saya lihat di sini banyak sekali perumpamaan yang Pak Buntario tulis, cerita-cerita yang ditulis di sini. Ini juga bahasanya simple untuk dimengerti. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya nggak tahu apakah sudah dibaca. Kalau sudah dibaca, silahkan kasih tanda can seperti Pak Bun bilang. Oke. Untuk ini, apakah Pak Bun ini dalam menulis ini nih waktunya berapa lama ya Pak Bun ya? Ini kan barusan selesai waktu kita pertama kali talk show itu, Pak Bun masih dalam proses selesai ya Pak Bun ya? Ya, beberapa termasuk cepat ini. Ini termasuk cepat karena bahan-bahannya saya dapat dari pameran itu. Mungkin ya kira-kira setahun lah ya, setahun. Tapi terakhir tulis itu kira-kira 2 bulan baru tulis. Bahannya sudah banyak. Dalam waktu 2 bulan itu saya bereskan. Jadi begini Una, ini Chan itu kan kalau kita sudah tahu bahwa Chan itu artinya kan jana, ya, dayana, ya, samadhi, ya. Jangan lupa, kalau menurut pendapat saya pribadi bahwa jana itu bukan seperti, kalau pendapat pribadi saya ini ya, jana itu bukan hanya bisa didapat dari duduk meditasi. Saya pendapat ya, samadhi itu enggak cuma duduk meditasi. Saya menulis buku ini, saya merasa saya mengalami satu proses namanya samadhi juga. Karena waktu saya tulis buku ini, saya bisa tulis 2-3 jam, saya enggak tahu waktunya. Menulis begitu aja cepat sekali waktu berlalu. Dan saya merasa itu juga salah satu tahapan itu samadhi ya. Walaupun tingkatannya saya nggak tahu sampai di mana. Kemudian waktu kita selesai menulis itu, ya, dan kita bisa selesaikan itu buku sampai di tangan kita, saya bisa kasih teman-teman, bisa kasih ke perpustakaan vihara-vihara. Itu ada satu namanya semacam kenikmatan ya, kenikmatan dalam arti sama seperti yang dicapai oleh mereka yang melakukan meditasi. Jadi kalau misalnya pernah kita sering dengar teman-teman kita yang meditasi itu, mereka dalam meditasi itu rasanya kan bahagia, mencapai satu tertentu, mungkin single mind atau apa, itu mereka bahagia, ya. Nah, kebahagiaan itu juga sama dengan membuat buku ini. Jadi dia seperti macam-macam apa ya, bliss, gitu ya. Bliss itu lebih tinggi dari happiness, ya. Itu salah satu menurut saya mirip, walaupun saya tidak pernah mengalami perasaan mencapai dalam meditasi itu, tapi saya bisa merasa bahwa dengan membuat buku ini, dengan melakukan sesuatu dengan hati yang betul-betul kita sujud, dengan hati yang betul-betul bersih, tidak ada tidak ada agenda-agenda lain untuk kemuliaan daripada semua makhluk, ya. Itu datang juga bliss, ya. Jadi saya ingin kepada teman-teman, walaupun saya tahu banyak yang pintar meditasi, tapi saya tahu banyak yang juga meditasi itu tidak mencapai sesuatu, ya, tidak mencapai sesuatu. Nah, saya sampaikan di sini bahwa Chan itu bukan melulu
duduk meditasi, bukan melulu meditasi, tapi Chan itu dalam segala aspek kehidupan kita bisa dapat itu pencapaian. Nah, saya kemarin nonton di YouTube namanya Shaolin, film Shaolin ya, dan kalian bisa lihat Shaolin itu. Itu ada pemeran utamanya itu murid dari Shaolin, tapi dia memang mempunyai kualitas sebagai calon pemimpin vihara Shaolin. Tapi dia ini pemberontak. Dia nggak mau turutin gurunya apa, dia juga susah. Dia cuma hatinya baik. Jadi pada suatu saat terjadi kelaparan di bagian negara yang bagian provinsi di mana Shaolin itu berada, dan terjadinya itu karena korupsi daripada pejabat-pejabat, ada gangguan keamanan. Jadi dia minta dari sama pimpinan vihara itu, dia mau turun gunung, mau nolong orang, mau melawan itu penjahat korupsi maupun penjahat yang membuat masyarakat menderita. Nah, ini kepala viharanya kan sangat marah sekali, melarang. Loh, kamu ini orang biksu, ngapain kamu campur urusan duniawi itu? Kamu mau nolong orang, udah di sini aja juga bisa nolong orang. Itu banyak orang datang ke vihara itu yang kelaparan. Tapi mati-mati dia tidak mau, dia mau turun gunung. Akhirnya dia dipukul sama teman-temannya atas perintah gurunya. Terus gurunya bilang, menurut lu apa? Gurunya mau tes dia. Ya. Terus jawabannya sederhana sekali, dia nggak ngomong. Dia cuma dari balik bajunya, dia keluarkan satu ubi. Ubi ya, bukan ubi kayu, tapi ubi rambat itu. Dia tunjuk. Nah, ini Chan. Sangat simpel sekali sebenarnya Chan itu. Chan itu, yaitu ubi itu. Bukan rumit-rumit, bukan yang tinggi-tinggi, bukan. Nah, pada saat itu, gurunya baru tahu ini muridnya memang sudah memahami Chan. Ya. Bukan dengan teori, bukan dengan praktek-praktek yang susah-susah, bukan. Jadi saya senang itu cerita itu dengan satu contoh ubi itu. Nah, kita Chan itu luar biasa luasnya. Dia bisa untuk orang sangat pinter, dia bisa untuk orang tidak pinter, ya. Termasuk juga itu film satu yang Huineng di YouTube juga ada, ya. Itu patriark ke-6 dari Zhan. Itu yang patriark paling terkenal, ya. Beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu bayangkan aja betapa kalau kita sekarang pasti kita bilang itu orang dungu, ya. Kita huruf lah. Ya, tapi dia mengerti dharma dengan hatinya, dan dia luar biasa. Dia nggak pernah, istilahnya itu, dia nggak pernah mempelajari, tapi dia bisa tahu, ya. Dan ada satu yang dia sampaikan waktu dia itu ditanya gurunya itu dia datang, dia kan di bagian dapur. Huineng ini disuruh bagian dapur 8 bulan numbuk padi. Ya, numbuk padi toh. Enggak dikasih ajaran apa, tapi gurunya ini sudah tahu ini orang sangat potensi sekali. Tapi dia pura-pura aja kasih dia kerja dulu yang receh-receh. Jadi pada saat dia tumbuk padi itu kan badannya nggak terlalu gemuk, dia mesti pasang semacam batu untuk memberatkan tubuhnya agar tumbukan itu beras itu betul-betul sempurna. Nah, dia ngomong sama temannya bahwa saya ini bekerja ini saya dengan hati sangat senang, dan saya tahu ini praktek saya. Itu bayang. Jadi Chan itu adalah praktek waktu dia kerja, waktu dia tumbuk padi, waktu dia artinya waktu dia betul-betul beban berat sekali, dia itu latihan buat dia, dan dia sangat bahagia dia melakukan itu. Kebahagiaan
yang melakukan pekerjaan itu, itulah Chan. Ya, bukan cuma waktu meditasi. Huineng itu nggak ngerti meditasi. Jadi tolong, maksudnya pendapat saya ya, teman-teman jangan terlalu maksudnya underestimate mereka yang mungkin kurang pintar meditasi. Seperti saya ini ya kurang pintar lah, ya kurang bisa mendapatkan kedalaman. Walaupun saya konsisten, ya, tapi saya bisa dapatkan dari yang lain, praktek-praktek yang lain, dan itu nilainya sama menurut saya. Ya, jadi itu memberikan semangat kepada teman-teman semua yang praktek meditasinya istilahnya belum mencapaikan kedalaman. Anda bisa mendapatkan kedalaman dengan melalui pemahaman hati yang betul-betul tulus sujud, dan betul-betul kita melaksanakan tugas-tugas kita itu dengan hati yang suci, mau nolong orang. Menurut saya intinya di sana, Una. Betul, Pak. Terutama apalagi dengan persembahan buku ini ya, ini adalah sesuatu yang kenyataan gitu ya, Pak. Bukan teori, bukan ini. Karena ini juga memberikan sarana penyebaran Buddha Dharma, sarana kepada teman-teman untuk belajar. Dan ini sangat penting karena kadang kalau kita membaca buku sutra itu kan tidak semua orang bisa mengerti ya, karena banyak sekali di situ kiasan-kiasan, dan itu juga tulisan klasik, jadi kadang kiasannya itu belum tentu sama dengan zaman kita sekarang ini, jadi mungkin kadang agak susah dicerna gitu ya, Pak ya. Makanya kami tuh sangat menghargai buku yang sudah ditulis simple, jadi bisa kita cerna dengan cepat ya. Jadi menurut saya ini juga satu persembahan tuh yang tidak terbandingkan gitu ya, karena apabila kita bisa mempersembahkan, membuat orang berpraktek lebih banyak, itu adalah sesuatu yang seperti Pak Bun bilang blissful gitu ya, Pak ya, sesuatu yang bahagia. Karena kita yang terima juga sangat bahagia, Pak Bun. Dan saya rasa teman-teman juga semua juga waktu itu sangat antusias untuk untuk mendaftarkan untuk mendapatkan buku ini. Dan bagi yang masih belum mendapatkan, seperti tadi Pak Bun katakan, kita masih ada e-book, jadi silakan nanti di info saja ke Chan Community, kami akan memberikan informasi untuk e-book tersebut. Dan juga kita sangat terima kasih ke Pak Bun yang sudah banyak cerita tentang Shaolin dan juga Huineng ya, Pak ya. Ini tadi ada teman kita yang teman kita Hendrik, dia juga bilang bahwa kitab teratai ini juga merupakan salah satu kitab utama dari Dharmadram Mountain. Jadi dari tradisi Chan yang kita praktek sekarang ini. Jadi ya ini sangat berhubungan gitu ya Pak Bun ya. Dan saya lihat ini ada 8 cerita di dalamnya ya Pak Bun ya. Betul. Berarti ini berarti Pak Bun itu sudah ini semua ceritanya sudah semuanya Pak Bun lihat dari sutra itu disadurkan ke sini. Ini adalah satu kerja keras yang sangat besar ya Pak Bun ya. Enggak lah. Karena kita lakukan dengan happy, itu enggak ada yang berat. Gitu. Semua senang. Ya. Pak Bun, ini kalau misalnya selain pada buku ini juga masih ada buku-buku terdahulu sebelumnya ya. Saya lihat masih ada 4 buku ya Pak Bun ya, dan tambahan 10 hari meditasi Vipassana, 7 langkah Dharma, dan angpau. Terus kemudian juga Chan mencari akar, itu juga apakah tersedia dalam bentuk e-book ya Pak? Ada e-booknya, tapi mungkin bisa di-download ya. Mungkin teman saya yang yang istilahnya itu yang masukkan ke e-book, tapi saya mungkin kalian harus cari sendiri ya, karena udah lama sekali ya, udah puluhan tahun, udah ada yang 12 yang 16 tahun. Jadi buku fisiknya sudah nggak ada tinggal beberapa file untuk saya. Tapi itu ringan-ringan punya. Kalau itu yang ringan, pengalaman saya yang awal-awal itu sebetulnya refleksi daripada perjalanan praktek Dharma saya. Pada saat satu titik tertentu,
saya bertemu dengan ini, saya tulis. Kemudian naik tingkat sampai titik tertentu, saya tulis. Ya, jadi itu cerminan daripada perjalanan latihan saya. Ya. Tapi justru tulisan-tulisan simple ini yang banyak memberikan insight, Pak Bun. Dan saya percaya mungkin di antara kita juga masih ada buku, mungkin nanti setelah itu akan kita buatkan e-book, jadi bagi teman-teman juga bisa membaca, karena ini adalah satu persembahan yang sangat berharga gitu ya Pak Bun ya. Terus kemudian untuk ini saya sangat ingin tahu nih Pak Bun, karena biasa di keseharian Pak Bun itu kan sibuk sekali ya, apalagi sebagai tim ahli wakil presiden gitu ya, tapi masih berkesempatan tuh untuk menulis buku seperti ini. Bagaimana cara Pak Bun tuh bisa nggak Pak Bun kasih kita tips itu bagaimana caranya tuh bisa meluangkan waktu tuh di kegiatan yang begitu banyak, dan salah satunya terutama menulis buku ini, karena tulis buku tidaklah bisa kita selesaikan dalam waktu singkat gitu ya, itu perlu insight, perlu konsentrasi, dan dengan kegiatan yang banyak itu kan itu memerlukan suatu keahlian yang khusus ya Pak Bun. Boleh share tips-tipsnya nggak? Saya rasa teman-teman Chance di sini juga pasti akan sangat ingin tahu Pak Bun. Jadi yang pertama itu sebetulnya tekad ya, tekad. Kalau kita sudah ada tekad di hati, semuanya gampang, ada aja jalannya. Ya, salah satu tekad itu misalnya kita mau melakukan sesuatu untuk Buddha Dharma. Bagaimana supaya orang lain juga bisa mendapat manfaat? Itu dulu yang penting, harus tekad itu. Bukan misalnya, oh saya mau tulis ini supaya nama saya terkenal, supaya ada ego di dalam itu. Bukan itu. Kalau itu susah. Pasti banyak hambatan, apalagi yang kita tulis itu adalah kitab suci ya. Hal-hal yang kalau kita ada agenda-agenda tersembunyi itu sulit ya. Nah, makanya kalau saya tekad, oke, dari dulu saya bertekad bagaimana supaya Buddha Dharma itu bisa diterima orang, karena saya melihat bahwa salah satu yang membuat saya terinspirasi itu adalah semua kebaikan itu dari semua dana dharma yang terbaik. Semua dana dharma yang terbaik itu selalu menjadi pegangan saya. Jadi saya selalu harus melakukan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Waktu kita nggak banyak, ya. Waktu kita nggak banyak, terus kemudian ya tenaga kita juga nggak banyak ya, jadi kita harus cari kegiatan yang benar-benar misalnya bermanfaat lah. Contohnya misalnya Una mempunyai tekad yang sama ya, Una mungkin nggak usah nulis karena nggak semua orang bisa nulis. Dari cara bertekad, oke, saya senang ini meditasi, saya mendapat manfaat, saya mau ngajarin orang meditasi. Nah, dipraktekkan pengajaran itu, misalnya diundang beberapa orang ke rumah untuk ngajarin mereka meditasi. Itu salah satu menurut saya yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Nggak semua nulis, nggak, masing-masing punya keahlian sendiri. Misalnya bisa melukis, nah, dia bisa melukis rupang Buddha, gambar Buddha, sehingga orang melihat lukisan itu hatinya menjadi tertarik. Nah, atau dia buat kartun. Saya pernah buat itu dulu, belum ada cerita perjalanan Sang Buddha, belum ada yang versi kartun. Ingat itu, kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi kita pengen itu gimana anak-anak kita itu umur-umur yang kecil itu bisa mengikuti ajaran Buddha. Kalau disuruh baca riwayat Sang Buddha 300 halaman, dia mana mau. Akhirnya saya nggak bisa melukis. Saya panggil guru lukis anak saya. Dia bilang, coba kamu, dia agama Katolik. Saya bilang, kamu lukiskan perjalanan hidup Sang Buddha. Saya kasih ceritanya, narasinya. Dia lukiskan dan jadi, ya. Dan jadi saya waktu itu saya lupa cetak berapa banyak, tapi itu salah satu yang bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa nulis. Kita bisa suruh orang yang memang ahli. Dan menurut saya buku kartun
buku kartun pertama yang saya ketemu di Indonesia. Waktu itu belum banyak, sekarang mah banyak ya. Di mana-mana ada kartun Buddha, udah banyak gitu. Jadi itu salah satu contohnya, kita semua bisa. Yang penting hatinya itu, tekadnya itu bahwa Buddha Dharma itu adalah yang dana terbaik, ini adalah harta terbaik. Makanya disebut 3 permata. Ya. 3 permata itu kita harus istilahnya itu sharing ke orang lain. Kita sudah dapat lah, walaupun masih kulitnya, tapi kita sudah dapat, wah ini bagus ini. Aduh, temanku si Una, dia belum ngerti. Aku mau dia ngerti, gimana caranya? Ya, pokoknya dia suka apa, kita cari tahu dan ya kita bantu dia untuk masuk ke jalan Dharma. Itu salah satu yang kenapa menjadikan inspirasi tulis buku itu, dan tidak menjadi susah menurut saya. Waktunya saya tidak merasa terbebani dengan waktu karena kita free time. Artinya tidak mengejar apa-apa, tidak mengejar target, tidak mengejar nama, tidak mengejar uang. Ya, jadi kita free time. Ada waktu senggang kita tulis, nggak ada waktu senggang nggak apa-apa. Tapi suatu saat dia akan berhasil. Ada buku yang saya tulis tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan. Tergantung moodnya. Tapi kalau sudah ada tekad, yang saya katakan bahwa kalau kita meditasi itu tetap harus konsisten. Di mana itu mesti dijaga, walaupun tidak besar, kita jangan sampai padam. Suatu saat masih ada hasil. Nah, itu sama. Jadi itu tekad itu penting, Una. Tekad yang murni, yang datang dari hati kita. Gitu. Ya, betul sekali ya Pak Bun ya. Karena kita tergantung kita mempunyai talenta di mana, ya kita bersumbangsi di sana gitu ya. Seperti Pak Bun pintar menulis. Jadi menulis untuk supaya penyebaran Buddha Dharma. Jadi bagi teman-teman yang belum mengenal atau masih bingung, bisa baca dengan tulisan yang lebih bisa dicerna gitu ya Pak Bun ya. Nah, ini juga sangat menarik ya Pak Bun bicara tentang tekad gitu ya. Dan saya lihat karena mungkin dilakukan semuanya dengan tulus dan dengan tekad yang bulat. Jadi tanpa target pun itu bisa terlaksanakan dengan cepat sekali ya Pak Bun ya. Ini sangat inspiratif sekali dan saya juga sangat mungkin teman-teman juga ingin buku karikatur pertama itu apakah masih ada ya Pak Bun ya? Sudah tidak ada, terus terang. Aku filenya juga nggak ada. Oke, jadi tekad itu adalah untuk melatih diri kita. Menulis, melakukan apa-apa itu salah satu tujuannya adalah melatih diri, ya. Jadi jangan pikirkan hasilnya, orang lain suka, orang lain nggak suka. Nggak usah pedulikan. Kita nggak ada utang sama orang lain. Ya, kenapa? Karena kita nggak jual ini buku. Oke? Kita nggak jual, kita nggak harapkan orang puji, nggak harapkan orang senang. Itu adalah sarana kita untuk melatih diri sekaligus berbuat kebajikan. Jadi saya tidak suka orang mau caci maki. I don't care, ya. Tulisannya bagus nggak, tapi itu latihan diri. Jadi saya mau memberikan semacam semangat aja buat Chan, teman-teman. Dalam setiap kegiatan lakukanlah dengan hati tulus dan tidak usah dengarkan orang lain punya komen. Tidak perlu, ya. Dia bisa rasakan di hatimu sendiri sebetulnya. Apa yang kamu lakukan ini benar nggak? Ada agenda tersembunyi nggak? Gitu loh. Ya, itu sangat penting, ketulusan itu. Jadi saya selalu mendorong kalian teman-teman untuk melakukan sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian hobi, nanti diselaraskan dengan Buddha Dharma itu. Ya, betul sekali ya. Jadi kita bisa menjalankan sesuai dengan talenta kita dan kita bisa persembahkan untuk teman-teman sebagai praktisi gitu ya. Jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan, pikir-pikir itu apakah ini bagus apa enggak. Yang penting kita tulus melakukan dengan sebaik mungkin gitu ya Pak Bun ya. Betul, sangat setuju saya. Chan itulah Chan, simple dan direct, ya. Directnya kemana? Ke hati. Ya, directnya bukan ke orang, bukan misalnya pendapat orang, bukan. Directnya ke hati sendiri. Hati kita menjadi judgment sendiri, yang menilai sendiri.
Nah, ini bisa lihat nanti sambil praktek, waktu kita melakukan sesuatu itu, oh ada nggak keakuan saya muncul? Ada nggak saya mengharapkan pujian? Ada nggak saya melakukan ini karena ingin terkenal atau ingin diakuin? Nah, itu kita bisa monitoring. Nah, mungkin sambil meditasi kita bisa lihat itu. Kalau ada, cepat-cepat kita jauhkan, ya, enggak, jangan lanjutkan. Kalau ada, kita harus menyesali. Oh, ini bukan itu tujuan saya. Nah, itulah kita menjadi dewasa, ya. Jadi ini dalam setiap praktek juga begitu, dalam setiap kegiatan juga begitu. Begitu kita mengajari meditasi ke orang, ada murid yang bandel, ada yang nggak mau denger, terus kita kan kesel, kita menjadi intinya itu menjadi kesel, menjadi gimana ya, mood kita menjadi hilang. Nah, kita harus introspeksi balik dengan cara melihat ke hati. Loh, kenapa saya mesti kesel sama itu orang? Saya melatih meditasi ke orang karena saya mau melatih diri saya sendiri. Soal dia bisa dapat berapa, tidak masalah. Itu yang kita katakan dalam satu parabel di bawah ini, di buku ini, beliau bilang itu kan seperti tanaman obat. Sang Buddha memberi ajaran Buddha itu ke semua orang, ya. Dia enggak mikirkan ini orang bisa dapat berapa, ini enggak. Dia cuma kasih, nanti karma masing-masing yang bisa menerima berapa bagian, ya itulah. Seperti dalam hutan, begitu banyak tanaman obat, begitu hujan itu turun, hujan itu kan enggak mikir, oh ini saya kasih tanaman ini berapa banyak, saya kasih ini berapa banyak, enggak. Dia begitu turun hujan, ya hujan semua. You bisa tanamannya dapat berapa banyak, bisa dapat tumbuh berapa besar, itu sudah maksudnya tergantung diri masing-masing. Nah, parabel itu ada manfaatnya buat kita dalam latihan. Betul. Kadang di dalam latihan itu kita terlalu banyak fokusnya keluar, padahal sebenarnya praktek itu harusnya difokusnya ke dalam ya Pak Bun ya. Nah ini adalah salah satu pesan yang sangat penting dari Pak Buntario ya untuk kita para praktisi. Jadi jangan terlalu banyak pikir-pikir tentang apa yang ada di luar, kita ini melatih diri apa yang ada di dalam. Jadi kita latih dulu di dalam dirinya kita ya Pak Bun ya. Oke, ini kelihatannya kita juga sudah mau sampai di waktu ini sudah 50 menit. Jadi apakah Pak Bun masih cepat ya? Apakah Pak Bun ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman praktisi? Masih belum cerita soal parabel ini sedikit ya. Ya. Tapi enggak tahu. Nah, udah tinggal 10 menit. Jadi salah satu ada 3 yang saya sebetulnya mau bahas di parabel ini. Cuma karena saking asik ngobrol jadi kelewat. Jadi parabel pertama 3 kereta dan rumah yang terbakar. Ya. Apa? Intinya itu ini di sini coba kita baca ya. Itu yang Arya Sariputra. Arya Sariputra yang sudah arahat bersedih hati di sini. Dia ngomong ke saya ini sedih Sang Buddha. Pada saat Sang Buddha menjelaskan tentang jalan bodhisattva kepada yang lain, saya berpikir saya ini nanti kok nggak bisa maju. Saya ini sudah di tahap arahat, kan begitu intinya. Terus Sang Buddha mengatakan sama beliau, jangan khawatir Sariputra, Anda ini akan jadi Buddha nanti. Namanya adalah Buddha Padma Prabha Tathagata. Padma Prabha Tathagata. Nah, ini Sariputra ini kaget dan sangat senang. Wah, saya juga jadi Buddha. Padahal menurut beliau, kalau beliau sudah arahat, udah stop di sana. Nah, di sinilah inti ajaran 3 kereta itu. Sang Buddha mengatakan kepada Sariputra dan yang lain-lain. Nih contohnya nih, ada rumah terbakar, ya. Ada banyak anak-anakku di dalam. Nah, jadi mereka nggak mau keluar karena anak-anak ini nggak ngerti bahaya kebakaran. Nah, terus Sang Buddha dengan kebijaksanaannya dia
ngomong ke anak-anak itu, sini keluar nih, ada aku siapkan kereta domba, kereta kuda, kereta lembu, ya ada 3 macam kereta saya siapkan, semua bagus-bagus, ya keluar kan. Nah akhirnya anak-anak ini keluar, ya anak-anak ini umat-umat lah yang praktisi-praktisi dan mereka keluar dari rumah yang terbakar itu, rumah terbakar itu seperti kita yang sedang terbakar oleh keserakahan, kebencian, kegelapan batin, itu semua keluar karena mau mengambil kereta itu. Nah, sampai di luar, nggak ada 3 kereta itu. Sang Buddha cuma kasih 1 kereta, yaitu kereta Buddha. Yang kereta Waka, kereta Arahat, kereta Pratekya Buddha, semua nggak ada. Diganti sama kereta besar. Nah, Sang Buddha ngomong sama Sariputra. Nah, sekarang menurut Sariputra, apakah Sang Buddha melakukan ketidakbenaran? Artinya berbohongkah Sang Buddha? Dulu janji saya 3 kereta, sekarang saya cuma kasih 1. Dan kereta yang paling baik, yang terbaik yang saya kasih kalian. Apakah Sang Buddha berbohong? Sariputra bilang, enggak. Itu kebenaran. Jadi Sang Buddha memberikan yang terbaik, kereta terbaik, yaitu kereta Buddha. Dan artinya apa? Semua orang akan jadi Buddha, termasuk Sariputra. Nah, ini dia mendobrak tradisi daripada aliran-aliran yang merasa pencapaiannya itu sampai di titik itu saja. Enggak, ada lagi. Nah, itu toh. Ini sangat penting supaya yang lain itu aliran-aliran yang sudah merasa mencapai sesuatu itu dia harus lepas. Belum capai. Nah, ada satu lagi, yaitu yang ini ada kaitannya, ya mungkin sebentar lagi ya, mengenai kota ilusi. Nah, kota ilusi itu, Sang Buddha mengatakan, di kota ilusi itu ada parabel, nanti kalian baca ya, bahwa dia melihat anak-anak dia ini, yang dia bawa ini untuk mencapai tujuan tertentu, sudah mulai lemas, sudah mulai tidak kuat, sudah mau minta kembali. Wah, kita nggak kuat lagi, pemimpin. Kita mau balik ini, udah capek sekali. Waduh, Sang Buddha kan sedih juga lihatnya. Waduh, ini udah tujuan kita sudah mau capai, tapi mereka sudah nggak kuat, udah mau minta kembali. Udah, begini aja. Yang ngomong sama murid-muridnya, ini di depan sudah ada kota 1. Sudah enak ini udah enak sekali. Kalian jangan pulang, kita mampir aja sebentar. Di sana ada makanan, minuman, tempat tinggal yang mewah, yang ini ono. Waduh, semua senang lah. Oh ya, kita ke sana. Akhirnya mereka tinggal di kota itu. Ya, terus setelah mereka istirahat, Sang Buddha mengatakan kepada mereka, tujuan kita bukan di sini. Tujuan kita itu ada di depan lagi. Nah, jadi apa yang Sang Buddha sampaikan sebagai nibbana, nirwana, itu ilusi. Nah, hebat nggak? Kalau kita umat awam ini kan meyakini bahwa kita nanti mau mencapai nibbana. Oke? Seorang praktek Buddhis itu mencari nibbana. Menurut Sang Buddha, itu ilusi. Waduh, kalau orang nggak kuat dengarnya ini bisa muntah darah. Ya? Betul toh? Ya, benar. Ya. Sang Buddha mengatakan, apakah saya berbohong? Saya menciptakan kota ilusi ini, nibbana ini, nirwana ini, apakah saya berbohong? Enggak, saya ini upaya kausalia saya sebagai seorang Buddha, saya berhak untuk menyelamatkan kalian, dan saya ciptakan ini supaya kalian selamat. Jadi sekarang kalian tidak usah pikir banyak-banyak. Setelah kalian mencapai nibbana, ada lagi tugas 1, yaitu semua menjadi Buddha. Inilah kebijaksanaan Buddha itu yang paling mutakhir. Makanya kenapa disebutkan bahwa kitab suci ini adalah kitab suci yang paling tinggi menurut pendapat sebagian orang. Karena itu dia menerobos, dia menghancurkan prinsip-prinsip yang selama ini diyakini kita. Yaitu tempat misalnya arahat, yaitu nibbana, ini semua ilusi. Kita paham nggak? Kalau kita melalui cerita, kita nggak ngerti. Sampai mati kita nggak ngerti. Jadi begitu beliau cerita soal kota ilusi ini, begitu kita baca, oh ya, benar, Buddha nggak salah. Dia menyelamatkan kita, karena kita udah mau frustasi, terlalu jauh mencapai Buddha itu, terlalu capek, terlalu luar biasa hambatannya. Udah dia ciptakan sementara. Nah, itu parabel kota ilusi. Kan? Coba Luna bayangkan. Kan luar biasa sekali ini. Walaupun kita belum mencapai ke sana, tapi kita bisa bayangkan ya konstruksi
konstruksi pikiran Sang Buddha, konstruksi kalau upaya kausalia dari seorang Buddha untuk menyelamatkan manusia itu kan luar biasa. Iya. Nah, udah mau habis. Ada lagi, ada satu lagi. Bisa berapa menit lagi? Mau putus ya? 2 menit Pak Bun. Unggul dan anak-anak yang sakit, oke? Tabib unggul. Beliau ini, Sang Buddha ini tabib. Anak-anaknya semua kena racun, keserakahan, kebencian, kegelapan batin. Jadi dia waktu pulang ke rumah, wah dia lihat anaknya udah keracunan, dia kasih obat, Dharma. Oke, kasih Dharma. Sebagian mau terima Dharma ini dan memperbaiki diri. Oke, kita udah minum obatnya dan kita udah sembuh. Dia ayah dari anak-anak itu. Tapi sebagian anak-anaknya bandel, nggak mau minum obat, masih bermain-main, masih keracunan hebat. Terus beliau sebagai seorang ayah mengatakan kepada anaknya, oke, saya mau pergi nih, saya sudah nggak kembali lagi, saya mau meninggal. Oke? Terus anak-anaknya yang dia benar-benar pergi, dia benar-benar meninggal. Terus anak-anaknya yang masih belum minum obat itu begitu dengar ayahnya meninggal, menangis dan akhirnya mereka minum obat itu. Artinya Sang Buddha itu menyatakan diri meninggal, sebetulnya dia nggak meninggal. Dia meninggal supaya anak-anak kita ini mau belajar. Jadi sebenarnya tidak meninggal. Itu cuma fisik. Gitu? Sang Buddha itu tidak pernah meninggal. Cuman dia dengan cara cerita ini, dengan cara upaya kausalia dan menjelaskan kepada kita, udah saya nggak ada lagi, kalian belajar sendiri. Coba kalau Sang Buddha hidup sampai saat ini. Saya yakin kita nggak akan belajar. Kenapa? Kita anggap beliau masih ada. Ini guru kita masih ada, santai-santai aja ya. Betul nggak? Betul. Kira-kira intinya itu. Jadi ini kalau kita bisa pahamin, aduh luar biasa. Sangat-sangat senang sekali, sangat-sangat berbahagialah kita bisa mengerti. Kira-kira itu. Iya, ini juga kita sangat senang terima bukunya karena ini juga Pak Buntaryo telah mempersembahkan satu pencerahan untuk kita semua. Jadi bagi teman-teman yang belum baca silakan dibaca gitu ya. Dan talk show ini terima kasih banyak dengan Pak Buntaryo yang telah memberikan banyak penjelasan dan pencerahan untuk kita semua. Dan kita harapkan semuanya tetap berpraktek seperti yang diharapkan. Jadi kita salam Chan. Jadi teman-teman semua silakan stay healthy, stay safe, dan stay happy. Ya, dan selamat berpraktek untuk semuanya dan terima kasih untuk telah join dalam acara IG Live Chan Indonesia dan terutama terima kasih kepada Pak Buntaryo yang telah memberikan persembahan yang begitu indah ya Pak. Ya, terima kasih dan stay healthy ya Pak ya dan semangat terus. Salam Chan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.